Shalom, damai di hati. Saat ini kembali lagi kami menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam satu ajakan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 14 ayat 43 sampai 52. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih sebab ada banyak kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memikirkan firman-Mu. Ada banyak kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran-Mu, lalu kemudian dibentuk olehnya. Kami bersyukur Tuhan sebab kesempatan itu lagi datang sekarang ini. Maka kami memohon ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam pikiran dan hati kami untuk memberikan kepada kami kemampuan memahami apa yang Engkau mau perkatakan dan berkonsentrasi pada setiap pesan-pesan yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Biar firman-Mu Tuhan berkuasa atas kehidupan kami, membentuk pikiran-pikiran, tutur kata, dan perbuatan-perbuatan kami, agar supaya kehidupan kami makin hari makin mencerminkan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya waktu ke depan ini menjadi waktu yang terbaik bagi kami, agar supaya sungguh-sungguh firman-Mu hadir di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Markus 14 ayat 43 sampai 52. Markus 14 ayat 43 sampai 52 berkata begini, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Perenungan kita pada saat ini akan kita lakukan di bawah tema ciuman pengkhianatan. Nah, saudara-saudara, kita mungkin pernah mendengar orang berkata dasar ciuman Yudas. Nah, entah itu dikatakan dengan berbisik-bisik. Biasanya kalau berbisik-bisik itu mereka mengatakan tentang seseorang. Dasar ciuman Yudas. Atau ada juga yang dengan gamblang dan terang-terangan, di mana seseorang itu mengatakan kepada orang yang menjadi objek langsung dari perkataannya itu. Dasar kau ciuman Yudas. Ciuman Yudas sudah menjadi simbol dari kemunafikan dan pengkhianatan. Sesungguhnya saudara-saudara, ada berbagai jenis ciuman. Ya, dengan arti masing-masing tentunya. Ada ciuman di
dahi yang mengandung arti tanda keakraban dan kasih sayang. Ada ciuman yang disebut cipikah cipiki, ya. Kita semua tahu itu adalah ciuman pipi kanan dan ciuman pipi kiri, yang mengandung arti tanda keakraban. Ada juga cium tangan, biasanya dicium di punggung tangan, tangan dipegang di bagian jari lalu mencium punggung tangannya. Nah, ciuman jenis ini menunjukkan rasa hormat dan merendahkan diri terhadap orang yang lebih tua. Dan ada juga ciuman bibir, yaitu bibir dengan bibir yang mengandung arti ada cinta dan kemesraan. Dan biasanya ciuman jenis ini dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, saudara-saudara, dalam kalangan komunitas Yesus dan murid-muridnya juga ada tradisi ciuman. Nah, tradisi itu sebenarnya merupakan tradisi umum di kalangan masyarakat Yahudi waktu itu. Nah, di kalangan komunitas Yesus dan murid-muridnya itu, bila ada murid yang bepergian ke suatu tempat dan kembali lagi ke tengah komunitas murid, maka ia akan mencium pipi Yesus. Ciuman itu biasanya saling menempelkan pipi kanan dengan pipi kanan juga. Ciuman itu adalah tanda hormat dan kasih sayang daripada murid kepada guru mereka, yaitu Yesus. Nah, lalu apa? Bagaimana dan mengapa dengan ciuman Yudas pada satu malam di Taman Getsemani itu? Ceritanya, saudara-saudara, waktu itu Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Taman Getsemani. Di taman itu Yesus bergumul dalam doa untuk menghadapi saat-saat sengsara, derita, dan bahkan kematiannya. Setelah selesai berdoa dan Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya, datanglah Yudas bersama serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus. Nah, sepertinya Yudas adalah pemimpin dari rombongan itu. Begitu berjumpa dengan Yesus, Yudas langsung mendekati Yesus, menyapanya dengan ramah, "Rabi," dan mencium Yesus. Begitu Yudas mencium Yesus, rombongan orang yang membawa pedang dan pentung itu langsung menangkap Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak melihat profil dari Yudas ini. Yudas Iskariot merupakan salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Yudas ini berasal dari suatu daerah yang bernama Keriot di tanah Yudea. Dan karena itu disebut Yudas Iskariot. Nama Yudas dari bahasa Yunani Ioudas, yang artinya adalah Allah dipuji. Ya, arti nama dari Yudas ini sebenarnya bagus sekali ya, yaitu artinya Allah dipuji. Namun kenyataannya ternyata melalui hidupnya ini Allah dikecewakan, bukan dipuji. Nah, oleh sebab itu kalau sebagai orang Kristen, diri kita ini menyandang nama yang mengandung arti rohani yang bagus, itu sebenarnya dimaksudkan agar supaya kehidupan kita mencerminkan arti dari nama itu. Jangan sama seperti Yudas. Meski namanya itu mengandung arti yang bagus, Allah dipuji, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Yang membuat dirinya justru membuat Allah dikecewakan. Nah, dalam kelompok Yesus, Yudas ini menjabat sebagai bendahara. Namun, ia bukan bendahara yang baik. Karena kerap mencuri uang untuk kepentingan pribadi. Hal ini tercatat di dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6, di mana di sana kita ingat kisah ketika seorang perempuan yang bernama Maria datang untuk meminyaki
Yesus dengan minyak narwastu yang mahal sekali harganya. Yudas ini dia berkata, aduh sayang sekali kalau minyak ini hanya dituangkan begitu saja. Sebab kalau dijual dengan harga 300 dinar, uangnya dapat dipakai untuk menolong orang-orang miskin. Tapi kita ingat waktu itu Yesus berkata kepada Yudas dan murid-muridnya itu bahwa, hei, orang-orang miskin selalu ada padamu. Sementara biarkan perempuan ini, Maria, dia menuangkan minyak yang mahal ini sebagai tanda untuk mempersiapkan penguburanku. Walaupun waktu itu murid-murid tidak ada yang mengerti apa yang dimaksud Yesus dengan penguburannya. Nah, saudara-saudara, Yudas Iskariot berkhianat dengan menyerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada imam-imam seharga 30 keping perak. Kala itu Yudas Iskariot mengidentifikasikan Yesus kepada orang-orang yang disuruh menangkapnya dengan cara mencium pipi Yesus itu. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 14 yang kita baca tadi. Nah, setelah ditangkap di Taman Getsemani, Yesus dibawa ke pengadilan. Kemudian dia disiksa dan dihukum mati dengan cara disalibkan. Injil Matius 27 menyatakan bahwa Yudas tidak merasa senang ketika melihat Yesus ditangkap, disiksa, dan dihukum mati. Kemudian Yudas menyesal telah mengkhianati Yesus. Sehingga ia mendatangi pemuka agama Yahudi untuk mengembalikan 30 keping perak yang telah diterimanya dari mereka sebagai upah pengkhianatannya. Namun para tokoh agama itu enggan menerima kembali uang tersebut. Sehingga dengan hati yang penuh penyesalan, Yudas melemparkan uang itu ke bait suci. Nah, penyesalan Yudas sesungguhnya tidak disertai dengan pertobatan. Ia justru membiarkan keputusasaan itu menguasai dirinya. Yudas akhirnya bunuh diri dengan menggantungkan diri pada sebatang pohon. Sebagaimana yang dikatakan dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yudas itu dia membeli sebidang tanah dan ia jatuh tertelungkup dengan perut terbelah sehingga semua isi perutnya itu tertumpah keluar. Nah, saudara-saudara, mungkin Yudas saat gantung diri dan mati selama beberapa hari tidak ada yang mengetahuinya. Lalu tali di mana mayatnya itu tergantung putus dan mayatnya jatuh tertelungkup ke tanah dan perutnya yang pasti telah mengembung karena sudah tewas beberapa hari itu pecah saat jatuh itu dan isinya tercurah keluar. Menakutkan juga jika membayangkannya, saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita sekarang ialah mengapa Yudas mengkhianati Yesus? Ada dua pemikiran. Pertama, Yudas mengkhianati Yesus karena Yudas ini orang yang materialistik. Orang yang tamak akan uang. Sifat materialistik dan tamaknya itu sudah terlihat dari perbuatannya yang suka mencuri uang dari kas perbendaharaan yang dipegangnya seperti yang dikatakan tadi oleh Yohanes. Maka oleh sifat materialistik dan tamak itu, ia pun memandang Yesus sebagai komoditi yang layak dijual. Begitu ada peluang mendapatkan keuntungan materi, maka Yudas mengkhianati Yesus dengan menjualnya sebesar 30 keping perak kepada imam-imam kepala. Nah, saudara-saudara, bila dikonversi ke nilai rupiah, maka 30 keping perak itu setara dengan 420 gram perak. Nah, sekarang ini harga 1 gram perak itu ialah
kira-kira 11.000 rupiah. Maka 11.000 rupiah dikalikan 420 gram, hasilnya ialah 4.620.000. Itulah uang yang didapat Yudas dari para imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Itu alasan pertama. Ada alasan kedua, yaitu bila kita tinjau dari Injil Markus ini, agaknya alasan Yudas mengkhianati Yesus bukanlah karena uang. Dalam Injil Markus, tidak seperti Injil-Injil lainnya. Markus tidak menggambarkan Yudas sebagai orang yang amat sangat jahat, saudara-saudara. Pada ayat 44 bacaan kita tadi, perhatikan kata Yudas. Di mana Yudas mengatakan orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Perhatikan kalimat bawalah dia dengan selamat. Jadi Yudas memang mengkhianati Yesus. Tetapi juga dia tidak ingin Yesus itu terjadi kenapa-kenapa meski ditangkap. Yudas memang mengkhianati Yesus. Dan pengkhianatan itu tetap merupakan satu hal yang keji, saudara-saudara. Tapi dibanding Injil-Injil yang lain, Yudas dalam Injil Markus nampaknya lebih netral dan tidak sejahat penggambaran dalam Injil lainnya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, Yohanes langsung membilang bahwa Yudas sejak awal adalah pencuri. Sementara hal ini tidak pernah dicatat oleh Markus. Di dalam Injil Lukas dicatat bahwa setan merasuki Yudas. Masuk ke dalam hatinya. Menunjukkan bahwa dia benar-benar dipakai oleh setan. Sementara di dalam Injil Markus bagian ini juga tidak ada. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Yudaslah yang berinisiatif mendatangi petinggi-petinggi agama dan bertanya, berapa kamu akan memberikan kepada saya uang untuk saya menyerahkan Yesus bagi kamu. Jadi Yudas yang inisiatif tanya soal uang. Sedangkan di dalam Injil Markus kita tidak menemukan kisah seperti itu. Dalam Injil Markus bukan Yudas yang inisiatif meminta uang, tetapi dikatakan ya, mereka sangat gembira, maksudnya mereka di sini adalah para pemimpin agama Yahudi itu. Mereka sangat gembira waktu mendengar bahwa Yudas dapat menyerahkan Yesus untuk mereka. Dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Jadi bukan Yudas yang inisiatif, tetapi petinggi-petinggi agama itulah yang berinisiatif. Mereka lah yang memberinya uang, bukan dia yang minta. Jadi saudara-saudara dalam Injil Markus setidaknya Yudas bukan mengkhianati Yesus gara-gara uang. Dia sama sekali tidak minta uang, tapi petinggi-petinggi agama yang mau memberikannya uang. Dalam Markus 14 ayat 18 kita dapat menemukan kisah itu. Coba kita lihat Markus 14 ayat 18. Markus 14 ayat 18 dikatakan begini. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Jadi, di situ Yesus tidak mengatakan bahwa seorang akan menyerahkan aku untuk uang. Yang dikatakan adalah seorang akan menyerahkan aku, titik. Injil Markus tidak bicara tentang uang. Tidak ada perkataan, tidak ada informasi bahwa Yudas jahat mengkhianati Yesus karena tamak akan uang. Jadi, bila bukan karena uang, apa alasan Yudas mengkhianati Yesus? Jawabnya ialah karena iman dan pengharapan yang keliru terhadap Yesus. Kita ingat saudara-saudara bahwa sebelum memasuki Yerusalem,
Yesus pernah bertanya kepada murid-murid. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu murid-murid mengatakan bahwa ada yang mengatakan, engkau adalah Elia yang bangkit kembali. Ada yang mengatakan salah satu dari nabi-nabi besar. Lalu kemudian Yesus meminta pendapat mereka, menurut kamu sendiri, siapakah aku? Lalu Petrus tampil dengan jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, sejak itu para murid punya satu kepastian bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi konsep Mesias yang ada di dalam pikiran para murid ini, yang juga sebenarnya sama dengan konsep tentang Mesias yang ada di dalam pikiran semua orang Yahudi, bahwa Mesias adalah raja yang diurapi, yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari semua kekuatan penindas, dan akan duduk di tahta politik untuk menjadi raja bagi kerajaan Yahudi baru yang merdeka, berdaulat, jaya, dan makmur. Apalagi dengan melihat kuasa yang hebat dan ajaib yang ada pada Yesus. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, kusta ditahirkan, yang dirasuk setan dibebaskan, badai dan gelombang diteduhkan, ribuan orang diberi makan hanya dari 2 ekor ikan 5 ketul roti, dan banyak lagi mujizat-mujizat hebat yang mereka saksikan dilakukan oleh Yesus. Maka makin yakinlah mereka bahwa Yesus adalah Mesias, Raja yang diurapi Tuhan, yang akan membebaskan Israel dari musuh-musuh mereka. Karena itu, ketika Yesus hendak memasuki kota Yerusalem, dalam suatu sesi istirahat, Yakobus dan Yohanes mendekati Yesus dan diam-diam meminta kepada Yesus posisi di samping kanan dan kiri Yesus bila Yesus telah menjadi raja nanti di Yerusalem. Dan ketika murid-murid lain itu tahu permintaan dari 2 kakak beradik ini, terjadilah pertengkaran di antara mereka. Karena semuanya ingin menjadi yang terbesar dan merasa layak menjadi yang terbesar. Nah, minggu lalu juga masih hangat dalam pikiran kita teks firman Tuhan yang kita baca dan renungkan itu yang berbicara di sekitar pertengkaran para murid di sekitar meja makan. Pertengkaran tentang apa? Yaitu tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, pertengkaran yang terjadi di luar kota Yerusalem itu terjadi lagi di meja makan pada saat Yesus mengajak mereka makan perjamuan Paskah. Mengapa? Karena mereka pikir sudah ada di Yerusalem. Yesus sedikit lagi akan melakukan gerakan revolusi untuk mematahkan dan mengalahkan kuasa-kuasa para penindas musuh-musuh Israel. Dan duduk sebagai raja di tahta kerajaan Yahudi baru yang merdeka, berdaulat, jaya, dan makmur seperti di zaman Daud itu, saudara-saudara. Tetapi sampai sekarang Yesus belum menyusun struktur. Maka mereka mulai memikirkan struktur itu. Dan ketika mereka berbicara tentang hal itu, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, siapa yang akan menjadi Panglima Kerajaan, menteri ini, menteri itu, maka mereka bertengkar satu dengan yang lain. Karena merasa masing-masing layak untuk berada pada posisi yang terbesar sesudah raja. Jadi, konsep seperti itulah yang ada di dalam pikiran Yudas dan murid-murid. Dan karena itu, seperti murid-murid yang lain, Yudas sudah membayangkan bahwa dengan masuknya Yesus ke Yerusalem, maka Yesus akan mengadakan gerakan revolusi untuk mematahkan semua kekuatan penindas dari penjajah Romawi dan rezim Herodes, lalu akan duduk di tahta dan mereka sebagai murid-murid yang akan menjadi menteri-menteri di sekeliling Yesus. Yudas dan semua murid sebenarnya salah mengerti akan kemesiasan Yesus, saudara. Padahal sebelumnya Yesus sudah 3 kali mengatakan dan menjelaskan
bahwa di Yerusalem ia akan ditangkap, menjalani sengsara dan mati. 3 kali. Tetapi mereka tidak pernah mengerti akan penjelasan Yesus bahwa Yesus akan menderita dan mati di Yerusalem. Maka ketika Yudas dibujuk oleh para imam kepala untuk menyerahkan Yesus, Yudas setuju. Dia mau. Namun yang ada dalam pikiran Yudas ialah bahwa Yesus dengan kuasa dan kekuatan yang ada padanya pasti akan dapat dengan mudah menghalau dan mengalahkan berapa banyak pun pasukan yang diutus untuk menangkapnya. Yudas yakin sekali itu. Maka ketika Yudas mencium Yesus, sesungguhnya dia sedang mengharapkan Yesus menunjukkan kuasa dan kekuatannya yang ajaib itu. Tetapi ternyata tidak. Ternyata Yesus dianiaya. Bahkan sampai dipaku di kayu salib. Sampai dia harus meregang nyawa di kayu salib itu, saudara. Karena itulah kemudian Yudas menyesali perbuatannya. Namun, menyesal kemudian tiada gunanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita diajak untuk belajar dari pengalaman Yudas. Pertama, janganlah kita mengkhianati Yesus. Apapun dan seberapa besar pun materi yang ditawarkan kepada kita. Bila kita lebih tertarik pada materi, ya mungkin sekarang kita menjadi orang kaya baru seperti yang disebut crazy rich. Ya, ada banyak crazy rich di Indonesia ini. Orang-orang yang dari orang biasa tiba-tiba menjadi orang yang kaya raya, menjadi miliarder. Kita memang sekarang akan hidup bersenang-senang ketika kita menerima tawaran materi yang besar, tetapi harus membuang Yesus. Tetapi sesenang apapun kita sekarang, sehebat apapun kita sekarang dengan materi yang ada pada kita, pada akhirnya kita akan menderita dalam api penghukuman yang kekal. Saudara, kita mau yang mana? Senang sekarang, tetapi akhirnya menderita dalam api penghukuman yang kekal. Ataukah kita menolak godaan-godaan materi yang menuntut kita untuk meninggalkan iman kepada Yesus. Dan itu berarti kita menolak kesempatan menjadi kaya raya dan bersenang-senang. Tetapi nanti kita akan hidup dengan penuh sukacita kebahagiaan yang tiada akhirnya dalam kerajaan sorga yang kekal, saudara. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita harus dengan serius mempelajari firman Tuhan. Kita perlu membuka hati terhadap firman Tuhan dan meminta Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan dengan benar. Agar jangan seperti Yudas yang salah mengerti akan apa yang disampaikan Yesus. Lalu, meski tanpa bermaksud menjerumuskan Yesus pada kesengsaraan dan kematian, dia telah melakukannya melalui pengkhianatannya. Saudara-saudara, barangkali kita tahu ada seorang teman dekat dari pendeta Billy Graham yang namanya Charles Templeton. Charles Templeton bersama Billy Graham pada masa remaja yang masih sangat muda, mereka memulaikan gerakan yang bernama Youth for Christ yang dimulai di Kanada. Dalam hal berkhotbah, Charles Templeton jauh lebih bertalenta dari Billy Graham. Oleh karena dia fasih sekali kalau berkhotbah itu. Ketika mereka membuat KKR dan Templeton berkhotbah, yang hadir dalam KKR itu sampai ribuan orang, saudara. Tapi pada suatu hari, apa yang terjadi? Charles Templeton ini, yang melihat sebuah majalah yang bernama The Life Magazine, yang di cover paling depan dari majalah itu, ada foto seorang wanita dari Afrika, yang menggendong bayi yang sudah mati, dan yang tangan satunya lagi sedang memegang batok kelapa. Wanita ini, dia menengadah ke langit,
Dan di situ, di cover majalah itu ada tulisan, kapan hujan turun? Oleh karena di Afrika waktu itu bertahun-tahun terjadi kekeringan dan hujan tidak pernah turun. Sehingga ratusan orang mati kelaparan. Banyak anak-anak yang mati di jalanan dan tidak diambil untuk dikuburkan, saudara-saudara. Dibiarkan saja membusuk di jalanan. Oleh karena apa? Oleh karena tidak ada lagi orang-orang yang cukup kuat untuk mengangkat orang-orang yang mati dan menggali kubur untuk menguburkan mereka. Nah, ketika Charles Templeton ini melihat majalah itu, yang pertama kali muncul dalam pikirannya bukan berseru-seru kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka. Agar Tuhan menurunkan hujan di sana, bukan itu. Yang pertama kali muncul dalam otaknya itu ialah, Tuhan itu ada apa tidak? Kalau Tuhan itu betul ada, Tuhan macam apa yang membiarkan bayi yang tidak bersalah itu mati pelan-pelan oleh karena kelaparan? Lalu Templeton mengambil keputusan. Yaitu keputusan untuk meninggalkan Allah, meninggalkan Yesus. Lalu ditulisnya sebuah buku yang berjudul Farewell to God. Selama tinggal Allah, Templeton meninggalkan imannya kepada Yesus. Mengapa? Ternyata selama ini, meski ia tampil sebagai seorang pemberita Injil yang sangat hebat, tetapi ia tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Jadi, mari kita menjadi orang-orang percaya yang selalu serius mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Agar kita jangan salah paham dan kemudian jadi salah bertindak. Lalu meninggalkan iman dan mengkhianati Yesus. Saudara-saudara, mengatakan ini tidak membuat saya bermaksud bahwa kalau kita serius mempelajari firman Tuhan, berkonsentrasi pada setiap perkataan-perkataan firman, lalu kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang benar dan sempurna. Bukan itu maksud saya. Saya yakin bahwa bahkan mungkin selesai dari khotbah ini, mungkin hanya 1 atau 2% yang saudara ingat dari apa yang diperkatakan dalam pemberitaan firman ini. Akan tetapi, ada satu faktor lain yang tak boleh kita lupa. Bahwa keberadaan hidup kita, jika kita mau terus mempelajari firman Tuhan dengan serius, berkonsentrasi pada setiap perkataan-perkataan firman yang disampaikan oleh para pengkhotbah. Ada anugerah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita untuk pada saat itu mengerti dan memahami firman Tuhan secara benar. Ya, lalu kemudian mungkin secara manusiawi kita akan lupa, tetapi ada saat-saat di mana Roh Kudus membangkitkan kembali konsep-konsep kebenaran firman Tuhan itu dalam pikiran kita, untuk kita mengingatnya dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, Tuhan ingin memang kita secara serius mempelajari firman Tuhan dan berkonsentrasi pada setiap perkataan firman Tuhan. Dan pada saat yang sama, anugerah Tuhan dalam wujud Roh Kudus akan menolong kita mengerti firman Tuhan dan menyimpannya di dalam kesadaran kita, agar supaya suatu kali kala kita akan mengingatnya dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk iman yang telah Engkau terbitkan di dalam diri kami. Yang oleh iman itu kami menjadi percaya Yesus. Berserah kepada Yesus. Dan memberi diri dituntun, dipimpin oleh Yesus dengan firman-Nya. Sekarang Engkau pun memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau menolong kami dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, agar supaya
kami dapat selalu dalam kesadaran kami memikirkan firman-Mu, mencoba-coba untuk mengingatnya dan menghayatinya, agar supaya apabila kami diperhadapkan dengan cobaan-cobaan, entah, ya, tidak jarang cobaan itu datang dari diri kami sendiri, dalam bentuk keinginan-keinginan yang bertolak belakang dengan kehendak-Mu Tuhan, atau juga cobaan-cobaan yang secara eksternal datang dari luar untuk membuat iman kami gugur. Tetapi apabila Tuhan beranugerah dengan membuat kami tetap berstandar, berpedoman pada firman Tuhan, maka kami akan terpelihara, tidak akan jatuh. Dan kami mohon Tuhan, tumbuhkanlah terus spirit melawan dan mengalahkan dosa dengan menggunakan pedang firman itu setiap hari. Karena kami menyadari betapa kami sangat membutuhkan topangan dan pertolongan Tuhan untuk melawan dan mengalahkan dosa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau senantiasa melindungi, menjaga kami bersama keluarga kami masing-masing. Di dalam keluarga kami masing-masing ada suami istri, ada anak-anak, ada orang tua. Kami hanya mau berlindung di dalam naungan-Mu. Ya Yesus, batu karang kami yang teguh. Janganlah kiranya kami terpikat oleh berbagai tawaran-tawaran dunia yang dapat membuat kami meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Janganlah kiranya kami menganggap enteng pada pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Dan bahkan mungkin kami ada di sana, berhadapan langsung dengan orang-orang yang Tuhan utus untuk memperkatakan firman Tuhan. Janganlah kiranya kami tidak berkonsentrasi, melainkan oleh pekerjaan Roh Kudus, ada kecintaan dan kerinduan besar dalam hati kami untuk berkonsentrasi mempelajari firman Tuhan. Supaya dengan demikian kami dapat memahami kehendak Tuhan dengan benar. Dijauhkan dari kekeliruan-kekeliruan, salah memahami. Dan yang karenanya bisa membuat kami juga salah bertindak. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Peliharalah iman kami dengan anugerah Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, kita telah membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan untuk kita pikirkan di sepanjang minggu sengsara yang keempat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Dan apabila program yang kami hadirkan lewat kanal YouTube Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru ini memberkati saudara-saudara, kiranya saudara-saudara dapat melakukan subscribe, ditambah dengan men-share, membagikan siaran ini lewat media online yang ada pada saudara, supaya siaran ini dapat menjadi berkat juga bagi semakin banyak orang. Dan lewat subscribe saudara, kami akan bisa lebih memaksimalkan pelayanan lewat media online ini. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe, share, like. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom, damai di hati, Tuhan memberkati kita semua. Amin.